Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya kita senantiasa untuk mensyukuri atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang tiada hentinya Allah berikan kepada kita yang sangat banyak. Nikmat tersebut kita maksimalkan. Berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita gunakan dalam rangka untuk taqarrub ilallah, yaitu mendekat kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan pengajian kita rutinitas setiap malam Jumat. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surah Al-A'la atau surah Sabbih. Ya, surah Sabbih atau surah Al-A'la. Namun sebelum kita membahas melanjutkan kajian ayat kita terlebih dahulu mencoba untuk membenarkan bacaan kita. Kita coba bacaan kita perbaiki dahulu. Apabila di sana terdapat kekeliruan, kesalahan, kita perbaiki. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon dibuka surah Al-A'la kalau yang membawa Al-Quran, ya, dibuka surah Al-A'la atau surah Sabbih. Baik, kita baca terlebih dahulu. Ya, saya akan baca terlebih dahulu, kemudian ikuti, dilanjutkan. Mungkin nanti ada yang baca satu atau dua orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, jadi huruf sin mati atau huruf sin yang sukun itu dialirkan bacaannya, jangan sampai terputus, ya. Kemudian hati-hati terhadap
membaca tanda tasydid, ya harus diperjelas tasydidnya, karena pada dasarnya tasydid itu ya 2 huruf. Yang pertama adalah huruf yang mati, kemudian yang selanjutnya adalah huruf yang hidup. Kita ulangi. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, sawwa ada tasydidnya, jangan sampai yang panjang sinnya. Fasau itu panjang, tapi fasawwa sinnya jangan ditarik ke panjang seperti wanya. Jadi hati-hati terhadap tasydid. Ya, kami ulangi. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Ya, hati-hati kembali pada huruf kha mati, dialirkan kha-nya, ya. Jangan ada saktah. Akhraja bukan, tapi dialirkan. Akhraja, ya, akhraja, akhra, ya, seperti itu. Kami ulangi. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, hati-hati pada huruf lam mati, harus diperjelas nih sifatnya. Lam ini memiliki sifat bainiyah atau tawassut, jadi harus pertengahan dan kedengaran, bukan ya'lamul jahra yamul, tapi ya'lamul, ya, bukan ya'lamul jahra, enggak begitu terdengar pada sifatnya. Nah, ini memiliki sifat bainiyah. Kita ulangi, ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, huruf kaf itu syiddah, kemudian harus ada suara yang keluar, ya, hamas, ya, syiddah kemudian hamas. Zik, ya, zik,
Ya, ada suara k. Ya. Seperti ketika azan takbir itu ada syiddahnya, kemudian dia ada hamsnya ya. Ak, ya, ak. Ya, kami ulangi. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Ya, huruf shin bedakan dengan huruf sin, bukan as, ko, ya, bukan as, tapi ash. Ya, ini ash. Kemudian dia ada tafashi. Tafashi itu udara yang menyebar ke sana sini. Ash, ya, ash. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Ya, hati-hati, shad. Ya, shad ini mengalir hurufnya ya. Arkhawah mengalir. Kemudian langsung pada masuk lam dan selanjutnya ada tasydid an-nar ya. Jadi jangan sampai ada saktah. Biasanya terjadi saktah di sini. Alladzi yaslan, nah itu ada saktah, tapi dialirkan bacaannya, kemudian langsung masuk pada tasydidnya. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Ya, perhatikan huruf qaf itu jangan sampai, qaf itu salah satu huruf yang keluar dari lidah belakang ya, pangkal lidah. Tidak sampai suara yang dikeluarkan itu kecekluan gitu. Bukan ko, bukan ko, tapi ko. Ya. Lidah, pangkal lidah atau lidah bagian belakang terangkat ke langit-langit ya. Di langit-langit bagian belakang itu ada langit-langit lunak dan langit-langit keras. Belakang sana ada langit-langit lunak sama langit-langit keras. Kalau langit-langit lunak itu kan saluran nafas yang sampai ke hidung, itu langit-langit lunak. Nah, sedangkan langit-langit keras itu sampai ke depan ya, langit-langit keras. Nah, huruf qaf itu di langit-langit lunaknya. Ya, langit-langit lunak. Okay. Kalau belum begitu paham langit-langit lunak ya, dipegang saja, nah dirasakan mana sih langit-langit lunak itu. Ini yang lunak, ini yang keras. Gitu. Nah, huruf qaf itu keluar dari langit-langit yang lunak. Ya, beda dengan huruf kaf. Nah, kaf ini maju lagi ya ke pertemuan antara langit-langit lunak dan keras. Ya. Kami ulangi. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla.
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, dan huruf qaf tidak usah memoyongkan kedua bibirnya. Ya. Biasanya yang terpengaruh bibir itu ya huruf shin. Ya, huruf shin itu mulutnya sampai maju-maju, ya. Dan huruf qaf, huruf kha itu ya, yang bergerak bibir hanya pada harokat dhammah dan waw. Kemudian kita selanjutnya, inna hadza lafis suhufil ula. Ya, ulanya panjang ya, 2 harokat. Di sana ditandai tanpa ada tanda tanpa ada tanda sukunnya, maka itu panjang 2 harokat. Dicetakan Quran cetakan Timur Tengah ya. Akhir ayat, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah Sabbih atau surah Al-A'la ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sudah alhamdulillah kita sudah masuk pada ayat yang keempat insyaallah pada malam hari ini. Pada malam kemarin kita sudah mengkaji ayat pertama hingga ayat yang ketiga ya. Saya akan mereview kembali ya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertasbih, sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Kita diperintahkan oleh Allah taala untuk mensucikan Allah taala ya. Allah yang maha tinggi ya. Kita harus perbanyak. Ini kata-kata sabbih ini kan adalah berasal dari kata sabbaha yusabbihu yang berarti suci, mensucikan, memahasucikan ya, memahasucikan. Sabbih ini adalah kata-kata perintah atau fi'il amr atau kata-kata perintah. Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk mensucikan ya, untuk mensucikan dirinya, yaitu untuk mensucikan Allah ya, al-a'la yang maha tinggi. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak layak, yang tidak patut disematkan kepada Allah Ta'ala ya. Memang kadang ya, terutama yang kita jumpai ya, mungkin di tengah-tengah kita itu masalah kehidupan ya, terutama masalah kehidupan di masyarakat awam. Ketika seseorang menghadapi berbagai macam masalah ya, dia dihadapi, dilandai dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan ya, kemudian akhirnya terjadi putus asa gitu, kemudian akhirnya mengatakan Allah tidak adil, Tuhan tidak adil, kemudian kenapa Allah itu hanya memberikan nasib buruk kepada saya terus gitu ya. Jadi sampai seperti itu. Nah, kita dilarang terkait hal itu. Kita diperintahkan untuk tasbih, yaitu mensucikan ya, mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang seperti itu disifatkan oleh manusia. Atau yang lebih parah lagi ya, kalau melihat ke agama yang lain, yaitu dalam mensucikan Tuhannya itu ya terlalu berlebihan ya. Ya, kemarin sudah saya sebutkan ya, di antara beberapa contoh yang terdapat pada kitab agama lain, Alkitab. Kemudian ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kehebatan Allah taala ya. Ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah yang telah menciptakan kemudian Allah menyempurnakan ciptaan itu ya. Alladzi
khalaqa fasawwa. Ini Allah ingin menunjukkan kepada kita, kepada seluruh manusia, bahwa Allah lah yang telah menciptakan. Allah yang menciptakan segala alam semesta ini, termasuk diri kita, ya, termasuk badan kita. Kemudian fasawwa, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya. Kalau kita lihat diri kita masing-masing, ini ya sangat luar biasa gitu. Susunannya ya dari anggota tubuh kita itu berbeda daripada makhluk yang lain ya. Cara jalan kita itu berbeda dengan makhluk yang lain ya. Yang enggak ada yang sama seperti manusia ya, dalam cara jalannya saja ya. Cara jalannya sudah berbeda ya. Ya mungkin meskipun ada orang yang pengen memirip-miripkan ya, pengen menyamakan bahwa manusia itu berasal dari hewan tertentu, akan tapi ya tetap saja tidak sama gitu, tidak ada samaan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia itu dengan sedemikian rupa, dengan bentuk yang indah ya, dengan bentuk yang luar biasa, yang indah, yang tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Apalagi Allah berikan pada setiap manusia itu kekuatan akal ya, dengan akal itu dia bisa berpikir, dengan akal itu dia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk ya. Bahkan bisa membedakan bahwa menyakiti manusia itu merupakan suatu kezaliman ya, bisa membunuh itu suatu perbuatan dosa ya. Jadi seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala turunkan pada manusia itu Al-Quran sebagai panduan kehidupan yang tidak Allah turunkan kepada makhluk yang lainnya ya. Ya, itulah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian Allah sempurnakan. Nah, lebih-lebih Allah turunkan padanya Al-Quran ya, sebagai petunjuk kehidupan ya, sebagai guide ya, sebagai guide dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian walladzi qaddara fahada ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan kadar masing-masing dari setiap makhluk itu ya. Entah itu manusia, entah itu hewan ya, sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan kadarnya masing-masing ya. Apapun itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Baik itu dari segi cara makannya ya, cara makannya sudah ditentukan oleh Allah. Makannya itu kalau hewan itu misalnya, kalau hewan kalau hewan misalnya hewan sekitar kita yang gampang lah, hewan kambing itu kan sudah ditentukan kadarnya oleh Allah ya. Ya, tentukan kadarnya oleh Allah, makannya seperti ini, minumnya segini banyaknya gitu ya. Yang kemudian manusia itu menyimpulkan setelah mempelajari sedemikian rupa, oh kalau kambing itu kalau pengen cepat gemuk kira-kira berapa makannya? Hitung-hitungannya kan ada seperti itu ya, kalau bagi ahli yang perhatikan dalam proses penggemukan binatang hewan itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan seperti itu, sedemikian itu, sudah tentukan kadarnya masing-masing. Entah itu ya cara makannya, cara minumnya, belum lagi usianya ya. Sudah ditentukan oleh Allah taala. Fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Kalau hewan ya petunjuknya berupa insting ya, dia tahu bagaimana cara makan, apa yang dia makan ya, yang cocok bagi dirinya ya. Kambing ya makannya adalah makan daun-daunan apa rumputan ya, yang tidak mungkin bagi kambing itu makan makanan yang daging ya, kan nggak cocok ya. Karena memang sudah Allah berikan ketentuannya seperti itu. Walladzi qaddara fahada, Allah yang telah menentukan kadarnya, fahada, kemudian Allah berikan petunjuk padanya. Begitupun juga harimau, nggak mungkin harimau itu makan rumputan gitu ya, makan rumputan, makan biji-bijian, enggak, karena memang harimau itu makannya daging-dagingan, memang sudah ditentukan oleh Allah taala. Kemudian ya pembahasan kita selanjutnya itu adalah ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala masih menunjukkan akan kehebatan Allah taala, akan kehebatan dirinya. Apa bunyinya? Ayat
Yang keempat, walladzi akhrajal mar'a, ya. Walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang telah menumbuhkan al-mar'a. Akhraja menumbuhkan, mengeluarkan, al-mar'a ya diartikan rerumputan ya kalau di Quran terjemah. Al-mar'a itu rerumputan ya. Tapi menurut tafsir ya disebutkan di sini dalam tafsir ini, ai anzala minas sama'i ma'an. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit itu ma, yaitu air ya. Sebelum Allah taala mengeluarkan, menumbuhkan berbagai macam tanaman dari tanah, Allah taala turunkan dulu itu dari langit ma'an, air ya. Fa ambata bihi anwa'an nabat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan berbagai macam an-nabat. Ya, an-nabat itu adalah tetumbuhan ya. Ya, di antara tetumbuhan itu ada al-ushbu al-katsir. Di antara tetumbuhan itu ada yang namanya ya rerumputan gitu. Jadi yang tepat ya, Allah taala telah menurunkan tetumbuhan gitu ya. Nah, jadi para mufassirin lebih condong mengartikan al-mar'a itu dengan tetumbuhan, bukan rerumputan ya. Tetumbuhan itu ya banyak ya. Tetumbuhan itu contohnya apa? Tetumbuhan contohnya apa? Tetumbuhan ya, pohon pisang, pohon nangka, pohon apel dan lain sebagainya ya. Bukan hanya rumput saja, tapi yang di hutan-hutan pun juga tetumbuhan. Pohon-pohon yang besar-besar itu pun juga disebut sebagai tetumbuhan ya. Kalau manusia itu hanya bisa menanam ya kan. Manusia itu hanya bisa menanam, sebar kalau di sawah itu sebar beras, sebar benih beras ya. Keluarlah itu yang namanya padi ya. Ya. Manusia menanam, nyebar benih apa itu ya, winih di misalnya kangkung itu di di danau gitu ya, keluar itu kangkung gitu ya. Ya, itu adalah manusia. Manusia itu ya hanya bisa menanam itu. Sedangkan yang menumbuhkan itu adalah Allahu taala ya. Manusia itu hanya bisa menanam, sedangkan yang menumbuhkan Allahu taala. Banyak ya contoh ya, manusia itu gagal menanam, gagal tanam itu ada nggak Pak? Kasus gagal tanam gitu, gagal panen gitu. Tumbuh iya, cuma akhirnya panennya gagal itu ya banyak ya. Gagal tanam pun juga banyak gitu. Sudah dia berusaha untuk menanam ini dan ternyata ditunggu-tunggu ternyata tidak tumbuh ya. Ternyata tidak tumbuh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki pada tumbuhan itu untuk tumbuh gitu. Akhirnya ya, pohon itu, tumbuhan itu tidak akan keluar gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan segala sesuatu. Bahkan tanpa ada proses manusia yang disengaja untuk menanam ya, yang disengaja untuk menumbuhkan sesuatu, ternyata tumbuh juga gitu ya, tumbuh juga. Contohnya apa? Yang tidak ada sengaja manusia itu menanam, memang nggak ada kesengajaan di sana dia tanam, tapi ternyata di tanah itu muncul tumbuhan. Kira-kira contohnya apa Pak? Ya rerumputan yang paling gampang ya. Rumput itu kan nggak ada kesengajaan manusia untuk menanam, tapi malah keluar dengan sendirinya ya. Allah munculkan itu, bahkan yang kira-kira kita nggak masuk akal ya, di tembok-tembok itu ya, yang nggak ada tanah muncul juga yang namanya rumput-rumput itu. Apalagi di tanah-tanah sekitar lingkungan rumah kita muncul itu nama ya suket ya, istilahnya kalau gampangnya itu suket. Nah, ini adalah contoh yang paling gampang. Tidak ada kesengajaan kita manusia untuk menanam tersebut, tapi malah muncul yang dianggapnya bagi kita sebagai manusia ya, pohon-pohon itu, rumput-rumput itulah rumput-rumput sebagai apa ya, hama ya, sebagai hama. Ini rumput yang mengganggu keindahan
keindahan halaman rumah kita misalnya gitu, atau mengganggu keindahan estetika pekarangan rumah kita kan gitu, biasanya begitu. Dan akhirnya ya rumput-rumput itu kita basmi ya dengan disemprot ya, dicabuti dan lain sebagainya. Padahal memang kita nggak pengen tumbuh di halaman, di tanah kosong tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Ya itulah memang Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan ya berbagai macam rerumputan. Ya belum lagi kalau kita lihat jauh lagi ke hutan sana, siapa kira-kira yang menanam pohon itu? Ya. Di hutan belantara misalnya ke Indonesia Timur, kalau pernah ke Indonesia Timur ya, di Papua sana, itu siapa yang menanam? Kira-kira ada gak yang menanam? Apakah ada dulu zaman Belanda yang menanam? Ataukah ada sebelumnya zaman Belanda, zaman apa? Gitu. Yang menanam? Nggak ada. Gitu. Siapa yang menanam? Siapa yang menumbuhkan? Ya tentunya adalah Allahu Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan sampai pohon terbesar di dunia, pohon tertinggi di dunia ya, itu ada namanya pohon disebutkan ya, kalau kita buka di Google ya, pohon terbesar tertinggi di dunia itu sebut sebagai pohon sequoia, agak susah namanya. Pohon terbesar itu sebut sebagai sequoia gimana ngomongnya, susah. Pokoknya pohon itu tingginya itu sampai 100 meter lebih. Bayangin aja 100 meter lebih Pak tingginya. Pohon itu kalau kita mendekat kemudian lihat ke atas ya dangaknya kan ya, dangak sampai 100, tingginya sampai 100 meter. Ya kalau kita berdirikan samping masjid ini kira-kira perbedaannya tuh berapa? Saat kecil itu tinggi sekali itu pohon itu ya. Tinggi sekali pohon itu. Nah itu siapa yang menumbuhkan pohon itu ya? Ya di Indonesia pun juga ada ya pohon yang ya tertinggi juga di dunia, di daerah Sumatera itu, namanya saya lupa itu. Itu ada pohon seperti itu. Ya gitu, siapa yang menanam pohon itu? Yang menurut penelitian itu bahwa pohon itu umurnya itu sampai ya ribuan tahun gitu. Sampai ribuan tahun ya, 2000 tahun yang lalu misalnya gitu. Atau 1000 tahun yang lalu, siapa yang menanam pohon itu gitu. Sampai demikian rupa ya, tinggi dan besar gitu. Dulu waktu saya pernah ke Ambon sana, di hutan ya, di hutan sebutnya Gunung Biru, itu pohonnya besar-besar sekali ya. Satu potong pohon itu kalau kita letakkan di truk misalnya gitu, itu truknya itu penuh hanya satu pohon saja gitu, karena saking besarnya itu pohon itu gitu. Itu kalau ditaruh di truk itu misalnya, truk yang biasa lewat itu, atau ya truk yang biasa lewat itu ya, nah itu itu hanya sepotong, bukan seluruh pohon tapi hanya sepotong, mungkin sekitar satu pohon itu bagi 3 dan diletakkan ke truk itu ke belakang, itu penuh ininya, sudah nggak muat truknya itu karena memang saking besarnya diameter pohon itu dan saking tingginya pohon itu. Nah itu di sana waktu itu ya ada ini ya, ada proses pemotongan hutan gitu ya. Dan ternyata pohonnya itu besar-besar sekali dan dikumpulkan di tengah laut sampai menggundung tinggi gitu. Ininya potongan pohon tersebut ya. Nah itu pohon yang sangat luar biasa, yang sedemikian rupa kalau kita lihat ya, yang masya Allah sekali. Allah tentukan pohon itu dengan sangat luar biasa. Karena masuk ya Isya, mohon kita jeda dulu untuk adzan ya. Monggo di adzan dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala ya, walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang telah menumbuhkan tetumbuhan ya. Fatar ta'fihan nasu wal bahaim wa kullu hayawan, maka manusia dan seluruh binatang itu mengambil manfaat atau makan daripada itu ya, tetumbuhan itu ya.
semua binatang ternak atau semua hewan itu mengambil manfaat dari hal itu ya. Jadi sangat banyak sekali manfaat-manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada tumbuhan-tumbuhan yang Allah tumbuhkan ya. Bahwa Allah yang menumbuhkan tumbuhan tersebut ya. Dan manusia ya berusaha untuk menanam ya, berusaha untuk menanam, dan semua itu dikembalikan kepada Allah yang menumbuhkan. Bahkan sesuatu yang tidak disengaja, sesuatu yang tidak ada keinginan manusia untuk menanam, muncul juga di situ namanya tetumbuhan ya, tetumbuhan yang bagi manusia itu kadang tetumbuhan itu dianggap sebagai tetumbuhan mengganggu ya, pengganggu atau hama, atau tumbuhan yang tidak ada manfaatnya ya. Salah satu contoh yang mungkin kebanyakan manusia menganggap bahwa ada tetumbuhan yang tidak ada manfaatnya, kita lihat sekitar kita saja ya, sekitar kita saja. Mungkin di pekarangan kita itu ada namanya suket ya. Suket apa? Suket teki. Ngertos Pak suket teki? Suket teki ya, bagi sebagian apa kita mungkin wah ini suket ini mengganggu keindahan estetika rumah gitu, atau mengganggu keindahan halaman rumah kita, sehingga akhirnya ya suket teki itu kita cabuti, berusaha cabuti, disemprot dan lain sebagainya itu ya, sehingga kering dan lain sebagainya. Padahal ya yang kita anggap hal tersebut yang kurang ada manfaatnya justru memiliki manfaat yang sangat besar ya. Suket teki ya, yang kadang muncul di depan rumah kita atau di belakang rumah kita gitu ya. Ya, manfaatnya ternyata sangat besar sekali ya. Salah satu dari suket teki ya, itu dapat mengobati yang namanya gangguan pencernaan ya, mengobati masalah-masalah perut ya, diare. Bahkan dia bisa mengobati seorang yang kena luka itu, kemudian bisa dikeringkan dengan suket teki ya, suket tersebut ya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya ya. Dan ini tentunya ya berdasarkan dari tradisi dulu, orang-orang dahulu, ataupun melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang ahli saat ini ya. Ada namanya buku Atlas Ensiklopedi Tumbuhan Indonesia itu ya, ada bukunya sampai berapa jilid gitu ya. Itu membahas rerumputan atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu kemudian dijelaskan berbagai manfaat yang bisa diambil dari tumbuhan-tumbuhan yang kadang kita itu kurang suka terhadap tumbuhan tersebut. Ya, kemudian ya lain-lain sebagainya ya, tumbuhan-tumbuhan ya, ada rumput gajah ya, rumput gajah mini, alang-alang, apalagi alang-alang yang sudah terkenal ya. Nah, itu semua itu bermanfaat ya bagi manusia maupun hewan ya. Jadi bukan hanya hewan saja yang bisa memanfaatkan tersebut, bahkan manusia pun bisa menjadikan tanaman-tanaman tersebut ya, tanaman-tanaman yang kadang tidak diharapkan oleh manusia itu bisa menjadi obat ya, obat untuk manusia ya. Ya dulu kalau kita lihat ya, dulu orang-orang dulu ya, orang-orang di masa kerajaan-kerajaan itu kan pasti ya, mereka itu kan belum ada obat-obat modern saat ini ya, dan pasti mereka ya ada sakit, atau bahkan mungkin ketika terjadi peperangan antara kerajaan satu dengan kerajaan lain, itu kan terjadi peperangan, kemudian ada yang luka, ada yang sakit dan lain sebagainya, pasti juga mereka akan mengobati dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Itu nggak mungkin mereka tidak diobati karena belum ada obatnya, itu nggak mungkin, tapi justru mereka melakukan pengobatan dengan obat-obat yang ada di sekitarnya ya, entah itu dengan suket, entah itu dengan rumput ya, atau dengan kayu, atau mungkin dengan ranting pohon dan lain sebagainya, tapi semua itu sudah dipelajari oleh orang-orang dahulu ya. Tsumma ba'dan istakmala ma qaddara lahu minasyabab ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menentukan kadar ya, menentukan
pada tetumbuhan tersebut ya, masa remajanya, masa mudanya ya, alwanabatuhu wasawwaha ushbuhu ya. Allah jadikan tetumbuhan itu menjadi kering dan layu ya. Jadikan tetumbuhan itu kering dan layu ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam ayat selanjutnya, faja'alahu utsa'an ahwa, maka Allah jadikan tetumbuhan itu dalam kondisi kering ya, dan ahwa ya, dalam kondisi kering dan hitaman ya. Ai aswad, maksudnya adalah hitam, ja'alahu hashiman ramima, Allah jadikan ya kering ya, kering layu ya. Jadi di ayat yang selanjutnya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala munculkan, setelah Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan berbagai macam tumbuhan, kemudian tumbuhan itu segar ya, kemudian lama-lama tumbuhan itu mengalami yang namanya ghutsa'an ahwa ya, kering dan kemudian mengalami kehitam-hitaman atau layu ya. Ya, inilah kalau kita lihat pada kehidupan kita, inilah hakikat dunia ya. Hakikat dunia itu seperti ini ya. Pada dasarnya, pada awalnya ya, manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari bayi ya. Setelah muncul bayi, kemudian lama-lama dia menguat, setelah badannya kuat ya, dalam jangka tertentu Allah jadikan dia mulai lemah dan kemudian mati ya. Ya, inilah hakikat kehidupan dunia. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang terus menerus itu langgeng ya. Ya, kita lihat saja misalnya mungkin pada tahun 70-an ya. Pada tahun 1970-an orang yang punya televisi itu adalah orang yang apa Pak? Ketika televisi itu ditonton satu desa itu gimana Pak? Zaman itu gitu ya. Jadi orang juragan ya. Kita orang punya apa? Tahun 70-an atau tahun 80-an? 70-an ya kalau di Paraan mungkin ya. Ketika televisi itu ditonton satu desa rame-rame rombongan nonton televisi. Wah, ramai sekali ya. Wah, waktu itu ya itu orang juragan tenan, apalagi punya listrik sendiri ya, punya listrik, yang lain masih menggunakan lampu Petromak yang paling cepet ya, paling mewah lampu Petromak itu. Biasanya yang lain kalau nggak ada Petromak ya pakai lampu templok gitu. Nah itu ya, ada zaman sekarang kalau lihat TV itu hampir ada setiap rumah gitu. Sekarang TV itu sudah bukan hal yang mewah seperti zaman dahulu gitu. Ya itulah yang namanya kehidupan ya, ibarat kehidupan seperti itu. Dulu itu TV itu wah luar biasa mewah sekali, juragan nih kalau punya TV pada zaman itu ya. Tapi sekarang sudah tahun 2022 ya. Ya namanya TV ya, hampir ada setiap rumah ya. TV adalah hal yang biasa, bahkan TV-nya itu sudah semakin canggih, sudah tidak seperti zaman dulu ya, menggunakan tabung. Hitam putih lagi warnanya sekarang dulu ya. Wah, sekarang masya Allah ya sudah. Ya TV sekarang atau TV dulu itu kalau zaman sekarang sudah jadul sekali ya, sudah jadi barang antik ya, klasik ya. Bahkan sudah tidak ada yang memakainya mungkin ya. Karena sudah di luar zamannya. Ya itulah hakikat dunia ya. Awalnya manusia itu memang kuat sekali di dalam segi kekuatan ya, dalam segi kecerdasan ya. Tapi lama-lama manusia itu ya melemah ya. Dalam surah Ar-Rum ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah lah yang telah menciptakan kalian dari dha'f, dari lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian setelah masa lemah itu kekuatan ya. Allah berikan pada setiap manusia setelah masa lemah itu kekuatan.
tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, ya. Kemudian setelah kalian diberikan kekuatan, Allah berubah kondisi kalian itu menjadi dha'fan wa syaiba, menjadi lemah kembali dan bahkan sudah mulai memutih badan, rambut kita, ya, bulu-bulu kita, ini seperti itu. Ya, inilah perputaran manusia, ya. Ya, berawal dari lemah bayi, ya, kemudian tidak bisa apa-apa, kemudian bayi itu mulai bisa guling-guling, ya, bisa tengkurap, kemudian mulai bisa duduk, ya. Ya, kemudian mulai bisa berdiri, ya, bisa berlari, kemudian dan seterusnya sampai dia memiliki kekuatan, ya, kekuatan yang sempurna, ya. Ya, kemudian di masa-masa tertentu, di usia-usia tertentu, ya, dia mulai melemah kondisi fisiknya, berkurang kekuatannya, ya. Dalam jalan saja sudah tidak bisa jauh, ya. Bahkan mendaki, jalan menanjak saja sudah tidak bisa, tidak kuat, ya, sudah mengalami sakit-sakitan, ya, ya, sudah gampang masuk angin, gitu, dan seterusnya. Sudah Allah kembalikan kondisi manusia itu menjadi lemah kembali, ya. Rambutnya yang tadinya hitam sudah mulai memutih, ya, ada ubannya 1, 2, 3, ya, sampai semua total menjadi perubahan semua. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ma indakum yanfad, apa yang ada di sisimu yang fad akan lenyap, ya. Apa yang ada di sisimu itu akan lenyap, ya. Ya, kita lihat saja sekitar kita, ya. Ya, bahwa sesuatu itu pasti tidak ada yang langgeng, tidak ada yang terus menerus, ya. Apa yang ada di sisi kita itu, ya, pasti akan mengalami usang, akan mengalami ketinggalan zaman, bahkan, ya, lama kelamaan akan lenyap, ya. Wa ma 'indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal, ya. Ya, hanya kekalan itu apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, ya. Hanya Allah Ta'ala yang kekal, ya. Allah jadikan, tentukan, ya, kadarnya pada yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi ya, semua apa yang ada di depan kita, ya, bahkan pasangan kita itu, ya, tidak ada yang selama-lamanya, ya, akan ikut kepada pasangannya, ya. Semua itu pasti akan mengalami perpisahan antara satu dengan yang lainnya, akan mengalami usang, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah, ini dia tafsir dari ayat yang ke-4 dan ke-5 yang berbunyi walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Dialah Allah yang telah menumbuhkan al-mar'a, ya, tetumbuhan, faja'alahu ghutsa'an ahwa, maka kemudian Allah menjadikan tetumbuhan itu kering dan kehitam-hitaman. Faja'alahu ghutsa'an ahwa, ya. Allah jadikan tetumbuhan itu atau rumputan itu kering, ya, dalam kehitam-hitaman. Nah, ini adalah permisalan yang kalau kita lihat sekitar kita, ya, ibarat sedang memperlihatkan kepada kita bahwa dunia ini, ya, itu awalnya indah, ya, tapi lama-lama setelah ditentukan oleh Allah Ta'ala waktunya, dia akan mengalami ya, kehancuran, ya. Setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, pada awalnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kondisi lemah, kemudian di akhirnya akan kembali lemah, ya. Jadi tidak ada yang kekal, dan yang kekal itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya cukupkan dulu pembahasan surah Al-A'la pada malam hari ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya, memberikan keberkahannya kepada kita dari ayat Al-Qur'an yang kita pelajari ini, dan semoga menjadi amal soleh untuk kita semua dan menjadi bekal baik di dunia dan akhirat.
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.